Hmm, oke, yang bagiannya Bapak ya. Ya, Oke, oke. umpan balik Oh, RTL desiminasi. oh iya, iya, iya. Mohon maaf sebentar Pak Yus. Bu Anis, Bu Anis belum gabung belum gabung ke breakout, Bu Anis. Ini tadi gabung langsung mental, Pak. Tidak bisa langsung hilang terus kemudian saya ini barusan masuk lagi Oke. ketemu Bapak. Bu Anis tadi di room berapa, Bu Anis? Room 1. Oke, tak masukkan Bu Bu Anis ya Nikmat, ke tak tak Bu masukkan Nikmat ke. juga Bu Nikmat juga mental. Yang room 2 Bu Makrifatun Nikmah itu juga mental ini tadi. Oh gitu. Kedua-duanya tidak bisa O- masuk room. Oke. Coba Bu Anis ruang dua atau ruang satu? Satu. Satu. Silakan, sudah saya masukkan di ruang satu. Silakan Ibu join. Tinggal ngeklik join aja, Bu. Sudah saya masukkan di ruang satu. Bu Dwi, kok keluar lagi, Bu? Bu Dwi Yuli. Nah, Bu Iya Dwi. Bapak, niki wau kula kan sebelumnya masuk di HP. Mm-mm. Kemudian saya keluar dari HP kok ternyata tidak ada di laptop. Iya lebet nih Nah, malah. oke, oke, oke. Masuk lagi ya, Bu ya. Nggih, nggih Pak. eh ruang ruang berapa Bu ini Bu? Ruang satu. Oh, ruang satu. Oke, oke. Antar Ibu nggak bisa. Ibu ke ruang dua aja Bu. Sudah. Ruang satu penuh Bu. Silakan Bu Dwi ke ruang dua. Bu Asmil, mohon konfirmasinya. Kenapa Bu Asmil ini keluar? Bu Asmil? Iya, Bapak, mohon maaf tadi sinyalnya susah di rumah Oh saya, gitu. Bapak. Ya, Iya, mohon di iya. ini Bu Asmil di kelompok di berapa? kelompoknya Bu Heni tadi sama Pak Agus. Bu Heni itu, oh Iya, ruang dua ya, ruang dua, oke. nggih, nggih, Bapak. Ruang dua, oke. Monggo Nggih, langsung langsung masuk nggih, lagi, nggih, nggih. sudah. Nggih, Oke, terima kasih. oke. Bu Miftahun, Bu Miftahun Nuril, baru masuk ya Bu ya? Bu Miftahun Nuril baru masuk kah? Baru masuk meeting ya? Halo Bu Mif, Bu Miftahun Nuril baru masuk ruang meet ya Bu ya? Gimana Bapak? Mohon maaf, Ibu baru masuk Zoom meeting mulai dari pagi tadi masih ini ya Bu ya? Enggak, tadi sudah masuk. Halo Bu, Bu Miftahun Nuril. Oh, halo Bu. Ya, ya Pak Yus, kita kita lanjut Pak Yus. Mohon maaf kejeda. Ini ada peserta lagi. Pak Yus, Bapak yang jam 10 nanti terkait dengan apa Pak Yus? Masih masih off Pak Yus ininya apa? Speakernya.
Speaker, speaker, speakernya Pak Yus masih off. Oke, silakan Pak Yus. Materi umpan balik RTL. Umpan balik ya. Oh, Ya. gitu. Oke. Oke. Berarti ini Pak Yus, saya akan menawarkan ke teman-teman. Ini kan kalau yang RTL sudah terkumpul di LMS kan, yang di LMS itu kan sudah benar sih Pak Yus, teman-teman, sesuai dengan petunjuk apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Bu Rizky kan kemarin itu udah persis sama, dan rata-rata teman-teman mengerjakannya sudah sesuai, sudah tepat sesuai sasaran untuk yang dikumpulkan di ini. Nah, hanya oh iya, Bu Ma'rifah, kenapa Bu? Tadi barusan bisa masuk, tapi belum masuk ke room 2, Pak. Oke, Mohon Ibu dimasuk. Ibu di kelompok 2 ya? Iya Bu, Bu Ma'rifah di kelompok 2 nggih? Oke. Oke, Dari baik. Sila- hubungan terus. Silakan Bu, sudah ada permintaan di situ untuk gabung kelompok 2, langsung diklik mawon, ya. Oke, monggo silakan masuk ruang 2. Pak Aan, halo Pak Aan. Iya Pak, Mohon maaf, Pak Aan baru baru gabung ya? iya Pak, pakai HP yang satunya, Oh gitu. lempat yang satu, Iya, laptopnya Pak Pak Aan dari MI mana Pak? kami ngas. Nyingas itu Trenggalek Pak ya? Nggih, Iya Pak. Trenggalek Pak. Oh Nggih, iya, Trenggalek Pak. iya. Pak Aan, saya masukkan ke kelompok 1 ya Pak Aan ya. Satu. Monggo Iya Pak. silakan bergabung dengan teman-temannya. Silakan ruang 1. Nggih. Silakan langsung diklik Pak Aan untuk bisa gabung. Oke. Pak Yus, ini kan saya kan ngasih tugas sebenarnya merujuk pada apa yang akan divisitasi oleh tim visitor itu Pak Yus ya. Jadi kan eh, para para peserta pelatihan ini nanti juga akan ditanya terkait dengan RPP, katanya RPP juga ya, RPP berbasis literasi gitu. Terus ada desainnya, termasuk kan di dalamnya ada desain pembelajaran ya Pak Yus ya, desain pembelajaran yang berbasis literasi ya gitu. Nah, ini saya tugaskan kepada kawan-kawan di saat ini untuk nanti sebisa mungkin ya mesti nanti kan pasti nanti akan ada banyak kekurangan Pak Yus. Nah, ini nanti Pak Yus kan sudah punya bahan, otomatis ya sudah punya bahan. Yang di saya yang jam kedua ini kan ada banyak masukan nanti. Nah, di Pak Yus nanti diangkat kembali. Nah, ini udah udah dapat umpan balik nanti di sini Pak Yus terkait dengan eh, pemilihan pemilihan materi ajar Pak Yus, pemilihan materi ajar atau topik pembelajaran di kelas terkait dengan literasi. Apakah literasi sains ataukah numerasi atau yang lain, atau malah mereka memilih yang literasi integrasi. Nah, ini mereka kan belum persiapan Pak Yus, karena memang di awal sesuai dengan judulnya kan RTL diseminasi kan gitu ya. Nah, pahamnya kawan-kawan itu hanya yang dipresentasikan itu yang di LMS itu Pak Yus, sehingga mereka belum siap yang ini gitu. Nah, sehingga nanti mohon Pak Yus untuk menindaklanjuti nggih ini ya. Jadi untuk di bagiannya Pak Yus itu diulas kembali ingatan. Oke. Terus ada di antara mereka nanti barangkali yang memilih eh, ini presentasi terkait dengan materi pelatihan Pak Yus, mulai dari moderasi keberagaman sampai literasi
atau desain ya, sampai desain pembelajaran. Dari sekian mata pelatihan itu eh, tadi saya sampaikan pada teman-teman yang di sini untuk memilih yang kira-kira bisa buat heboh nanti gitu, pilih yang mana gitu. Jadi itu Pak Yus. Jadi eh, apa namanya 4 menit lagi mereka akan kembali ke ruang room. Alhamdulillah Pak Yus kan mengikuti, berarti nanti tahu jalannya sehingga pada saat apa namanya umpan balik Pak Yus punya bahan yang banyak sekali di situ. Gitu Pak Yus ya. Jadi udah Jadi sangat tidak kali. Jadi iya. RTL ini kan mereka beragam yang membuat ini. Iya Pak Yus betul. Beragam mungkin ada yang membahas umpamanya tentang skenario pembelajaran. Iya, iya. Ya, untuk detailkannya atau mungkin dia ngambil umpamanya wawasan literasi terintegrasi atau Iya, lain-lain lah. Pokoknya iya. artikel mereka itu kan menjurus satu satu buah materi. Iya, iya, betul. Ya, jadi itu nanti yang akan saya TL itu. Siap, siap. Ya, Tepat ya. Bapak, siap. Berarti Hmm. eh, masing-masing peserta itu mungkin nanti kan ditanya tuh, umpamanya Ibu A apa apa RTL-nya gitu, Pak. Iya, boleh, boleh, boleh Bapak. Ibu Boleh. B apa RTL-nya. Mm-mm. Boleh. Kira-kira seperti itu, Pak Lim. Iya, iya, Nah, iya. Iya Pak Yus, boleh, boleh. eh, Hmm. jadi apakah mereka ini disuruh untuk menampilkannya, Pak Li? Iya Enggak. Bapak. Iya, iya. Ya, Jadi ini apa? kan dengan Bapak Ali kan sudah pre-teaching ini. Iya. Eh, Pre-teaching, kalau pre-teaching ini kan dia menampilkan ini materinya nih, Pak. iya, betul, betul. Berarti Pastinya nanti juga, saya iya. melanjutkan pre-teaching yang Bapak Ali bimbing. Boleh, 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 Ah, boleh Bapak. iya, iya, iya. Lebih bagus kalau gitu. Berarti Iya, ada ya kalau misalkan di saya belum tuntas, dilanjutkan ke Bapak, nggak masalah gitu. iya, iya, iya. Iya, oke, bagus bagus ya Nah, berarti. atau nanti kita tanya yang di mana kendalanya atau ada apa? Ada hambatan. Kita Mm-mm, tanya, nak, mm-mm, apa kira-kira hambatan di di madrasah masing-masing ketika menyampaikan mm. eh, tindak lanjutnya. Iya iya betul betul Bapak. Boleh gitu, Pak ya? Boleh boleh Ya. boleh bagus Pak. Eh, satu lagi, Pak Ali. Iya Nah, kan idealnya materi yang kita berikan 5 hari ini kan harusnya semuanya mereka sampaikan di madrasah mereka masing-masing ini, Pak. betul betul. Idealnya kan itu, bukan Mm-mm, hanya satu topik di di RTL-nya. betul. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak gimana ini? Nggih. Terima kasih Bapak. Ini apa namanya di awal saya tadi menyampaikan materi sebelum saya masuk ke peer teaching itu sudah saya singgung terkait dengan kehadiran visitor Bapak. Kehadiran visitor pada lembaga masing-masing itu kan ternyata visitor akan datang, ada yang datang hari Selasa, ada yang Rabu, ada yang Kamis, minggu depan, Bapak. Nah, sehingga ketika teman-teman kan barusan selesai di hari ini, nggih, baru selesai di hari ini. Nah, kalau kalau mereka harus mendiseminasikan persis dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang kita berikan, ada yang Pak Yu sampaikan, apa yang saya sampaikan, apa yang teman-teman sampaikan, apa teman-teman instruktur sampaikan pada peserta itu jelas nggak cukup waktu nggih Bapak. Nggih, kalau 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 melihat kedatangan tim visitor nggih. Nah, tetapi sebenarnya ada kewajiban bagi mereka untuk memang benar-benar secara ideal menyampaikan semua apa yang mereka peroleh ini pada untuk melakukan pengimbasan di madrasah masing-masing gitu. Nah, kalau bisa Pak Yus, saya juga minta tolong ke Pak Yus nggih, nanti pada saat mengisi di sesi selanjutnya di hari ini nggih. Jadi eh, tolong dipertegas juga disampaikan pada peserta kalau mereka punya kewajiban untuk mengadakan pengimbasan secara utuh setelah kedatangan visitor gitu Pak.
Kalau mungkin pengimbasan secara kecil-kecilan ya Pak Yus ya, itu kan memang harus dilakukan pada saat sebelum kedatangan visitor, karena memang visitor itu kan akan menagih bukti fisik juga gitu ya, bukti fisik atau apa-apa terkait dengan apa yang sudah mereka peroleh. Ini saya sampaikan gini kepada peserta, udah ini dibisikin aja teman-temannya siapa yang kira-kira bisa diajak bergerak cepat, kemudian dokumen-dokumennya segera dipersiapkan. Saya cuman gitu. Artinya dokumen tagihan-tagihan, karena visitor kan sudah pada nelpon, ternyata visitor sudah menelpon sendiri-sendiri Bapak untuk yang mau dikunjungi itu gitu, apa-apa instrumennya gitu, mereka udah bocori gitu loh, mereka udah bocori pada tempat itu. Nah, saya bilang itu eh, teman-teman yang biasa diajak diajak bergerak cepat, dekati aja Bapak Ibu untuk apa mempersiapkan dan menyediakan tagihan-tagihannya, tagihan-tagihan dari visitor gitu. Saya cuma sebatas itu Pak Yus. Dan nanti saya minta ke Pak Yus setelah sesi saya berakhir, Pak Yus menyampaikan bahwa kepada peserta bahwa ada kewajiban untuk apa mendiseminasikan secara utuh. Nah, dan setelah setelah kehadiran visitor gitu Pak Yus ya. Gitu. Assalamualaikum, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak An. Gimana, Pak An? Saya terpental, Pak, Oh, terbentar. karena sinyal, Pak. Oke, oke. Nggih, kelompok tunggal, Kelompok kelompok satu. siap. Sampun, Pak. Sampun, Pak An. Monggo gabung lagi. Nggih. Pak Li, Iya, kira-kira tagihan dari vi- eh, visitor itu visit apa saja kira-kira Pak Li? dari visitor, Pak Yus ya. Ya, kira-kira Iya. apa saja Eh, tagihan? yang pertama itu bukti fisik supervisi, Pak Yus. Bukti fisik supervisi kepala madrasah kepada Bapak Ibu guru. Biasanya kan ada lembaran-lembaran gitu Pak Yus ya. Kalau Pak Yus kan sudah terbiasa kan Ya, di ya. pengawas memang kayak gitu nggih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu ada RPP yang berbasis literasi Pak Yus. Baik literasi sains dan selanjutnya apa namanya sosbud, membaca em, apa numerasi maupun literasi integrasi. Yang ketiga itu terkait dengan ketersediaan sarpras, Pak Yus. Untuk bukti fisik, ketersediaan sarpras terhadap program literasi. Kayak apa? Kayak ada pojok baca di setiap ruang kelas gitu, Pak Yus. Itu. Terus yang terakhir itu rapot AKMI. Print out rapot AKMI oleh siapa tuh? Oleh operator diberikan pada eh, terutama guru Bapak Ibu guru peserta pelatihan ini dan Bapak Ibu peserta pelatihan harus bisa membaca rapot AKMI-nya itu apa namanya eh, rekomendasi siswa, rekomendasi kepada madrasah dan lain-lain seperti itu. Oke, itu empat poin besar Pak Yus yang dibawa oleh visitor untuk ke Iya. madrasah sasaran itu Pak Yus. Oh, Pak Li, sekaitan dengan oh, materi kita ini, umpamanya apakah tim visitor akan melihat RTL peserta, Pak Li? RTL yang ini ya Pak Yus ya, RTL yang Ya, dikumpulkan ke LMS itu ya. ya. Iya, Ah, ah. betul. Mereka akan menanyakan Pak Yus, akan menanyakan RTL-nya seperti apa gitu. Dan apakah sudah dilakukan? Yang jelas mereka akan menjawab belum kan, karena memang waktunya Ya. ini, waktunya gitu. Tapi minimal pengimbasan apa antar personal dulu lah gitu ya, antar personal untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ini gitu. Jadi sekaitan dengan
apa ini kegiatan kita ini Pak Ali, yang perlu mereka persiapkan adalah RTL-nya, Mm-mm, atau mm-mm, mungkin juga nanti materi-materi yang kita sampaikan mereka persiapkan filenya. mm-mm. Betul, betul. Betul, Bisa Bapak. ya. Boleh, Hmm. boleh, boleh. Boleh. Sehingga tim visitor memang betul-betul tahu ini ada terlaksana, apa kan? Mm-mm. Eh, Kira-kira itu Pak ya. Iya, iya, betul, betul, Pak Yus. Iya. Ini sudah waktunya kembali ke ini. Saya tadi sampaikan jam 9.15. Mereka mesti ya mesti gini. Saya bilang kan jam 9.15 harus kembali ke main room itu. Ternyata nggak ada satupun yang Biasanya kalau nggak disuruh gabung, mereka nggak mau iya. gabung tuh, Pak. Ya Allah, betul-benar. Kita kan juga seperti itu juga kan waktu daring dulu. Iya betul Pak Yus. Iya. Ya, Saya tak coba menjenguk mereka ya Pak Yus ya sebentar ya, ya Pak boleh. apa eh, Ya, Pak Yus tetap di sini aja Pak Yus karena nanti mohon ya, untuk ya, ya. ikuti jalannya ini. Sehingga nanti oke saya tak join dulu. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Nah, sudah saya tunggu kok belum kembali. Baik kembali sih Bu. warahmatullahi. Iya. Wah ini Bu Anis ini sama Bu Anika yang jadi tersangka ini kok enggak balik ini kenapa ini bahasnya kok terlalu Ketiduran, asik ini Wah, nih. ya Free Wah, dan kebanyakan makan jenang becek. lah wah ini malah Bapak Ibu ini gimana mau ditunggu di main room malah belum balik ayo kemana ini sudah selesai Ibu Bapak yang tadi dua hal tadi. membahas tentang Pak tadi. Bu Anika, sudah selesai tadi yang dua hal tadi, Bu. Ini kelompok saya Bu Siti Kusnur Khotimah, Pak. Oh, Bu Siti. Halo, oke, Iya, oke. Mana Bu Siti? insya Halo. Allah siap. Oke. Oh, siap ya. Oke. Monggo, Bu. Kalau gitu Bapak Ibu semua kembali ke ruang utama ya, ke main room. Oke. Saya tunggu di main room. Monggo. Assalamualaikum Bapak Ibu.
Waalaikumsalam, Bapak. Nggih. Saya tunggu di main room kok belum kembali. Pada kemana nih? Tadi jam 9.15. Eh, Pak Agus, Bu Asmil, Bu Zaki, Bu Uun, Pak Sohib. Halo Pak Sohib, Pak Anam ya. Nggih. Sampun wonten kesepakatan nggih Pak Anam, Pak Sohib, siapa yang akan jadi perwakilan di kelompok ini nggih? Sampun. Senior kita Bapak Sohib. Oh, ngaten, alhamdulillah, siap. Oke, baik. Monggo Bapak Ibu, sudah saya tunggu sejak tadi di main room, kembali ke main room, nggih. Monggo. Nah, udah masuk Pak Li. Mungkin Pak Li terlempar tadi. Oh ya, Terlempar Pak Li. saya menjenguk kelompok 2 Pak Yus tadi. Kira terlempar tadi. Oke, mereka Sinten yang mau presentasi nih? Ini Saya, kelompok Pak. Oh, Bu Siti. Oh iya, kelompok 1 ya Bu ya. Iya, Oke, monggo Bu Siti, iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai wakil dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menyusun desain pembelajaran penguatan literasi terintegrasi. Mata pelajaran IPAS kelas 5, kurikulumnya kurikulum merdeka. Kemudian temanya ini mengambil tentang harmonis dalam ekosistem atau tentang lingkungan, Bapak Ibu. Kemudian ini juga disisipi atau dimasukkan program P5R, P5P2RA yang ini meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Kemudian sasaran capaian kompetensinya ada literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains. Literasi membacanya mengambil CK3 dengan kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan. Kemudian literasi numerasinya mengambil CK3 juga. Dengan kompetensi menggunakan strategi pemetaan masalah. Kemudian literasi sainsnya mengambil CK2 dengan menilai berbagai sumber informasi ilmiah yang bermanfaat. Kemudian materi ini kita titik beratkan pada masalah perburuan burung elang, seperti itu. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah jelas seperti itu. Indikator capaian belajarnya juga seperti itu. Kemudian kita menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa, kemudian mengorganisasi siswa untuk meneliti. Yang selanjutnya membimbing penyelidikan siswa secara berkelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan bisa menggunakan
diskusi, tanya jawab, penugasan, dan lain-lain yang sesuai dengan materi. Begitu. Mungkin Oh. ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Siti. Mohon untuk di-scroll kembali ke atas Bu, masuk ke mo- ke, ke model Bu, ya model pembelajaran Bu. Oke, Ya ini. cukup nggih. Oke, bisa agak diperbesar Bu presentasinya. Ya, yang bawah itu bisa presentasinya ditambahkan Bu. Yang pojok bawah kanan ya Bu, ya pojok Iya, ya. bawah kanan itu 100 berapa itu digeser Bu, biar teman-teman yang lain mungkin yang pakai HP Kurang bisa. besar, Pak. Nggih, enggak cukup Ini. cukup, makasih makasih. Oke, ya. Ibu, ini model pembelajarannya pakai PBL nggih. Iya, L betul, dengan sintaknya, ya sintaknya Ibu sudah tulis itu nggih, sintaknya ya. Oke. iya, Bapak. Baik, itu adalah sintak-sintak untuk model pembelajaran PBL. Nah, di sini kebetulan Ibu kan mengangkat harmonisasi dalam ekosistem gitu. Ya. Nah, itu kalau kalau narasi yang ada di bawah itu kira-kira judulnya apa, Bu? Judulnya perburuan elang secara liar. Oh, gitu ya. Oke, Iya. perburuan elang secara liar dengan metode pembelajaran, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, eh, mohon maaf Ibu, saya hanya konfirmasi aja. Saya yakin kita semua sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Iya, Bapak. semuanya sama, gitu. Nah, siswa kan kita suguhkan terhadap sebuah masalah ya Ibu ya. Masalahnya Iya, apa? Yaitu kalau saya nangkep masalahnya adalah perburuan burung elang gitu burung aja ya. elang. Oke, heeh. Nah, ketika siswa kita berikan sebuah permasalahan dengan model pembelajaran PBL, itu kan em, apa namanya, siswa kita berikan semacam rangsangan-rangsangan berupa baik pertanyaan, pertanyaan pendahuluan, ataupun dan apapun yang nanti akan bisa membawa pemahaman terhadap masalah yang akan kita bawakan seperti itu. Nah, Iya, itu nanti Ibu saya cuman cuman ini cuman mengkonfirmasi bukan menanyakan ya. iya, Kira-kira Bapak. nggih, kira-kira nanti untuk bukti fisik dari model pembelajaran PBL dengan permasalahan yang diangkat adalah perburuan burung elang, ini nanti yang dimiliki oleh siswa itu apa Bu, bukti fisik yang Ibu rencanakan kira-kira? Bukti fisik yang dimiliki dari hasil PBL ini nanti. Hmm, Poster, Pak. Poster ya. Iya, Berarti produk ya Bu ya, berarti ya produknya berupa poster ya gitu ya. iya. Atau mungkin bisa juga laporan. Lapor. Laporan dalam bentuk tabel. Oke oke, laporan oke. Nah, ini ini materi kelas berapa Ibu yang diambil? Kelas 5. Kelas Kelas 5. 5. Oke, siap siap. Iya, Misalkan saya ngambil contoh yang poster ya Ibu ya, poster ya. iya, Oke. Siswa sekarang itu bentar, saya nanya di MI-nya Bu Siti Trenggalek ya Bu ya? iya. Oke, Trenggalek Gadusari. oke. Anak-anak, anak-anak sudah biasa akses handphone nih Bu, akses media-media kayak handphone Iya, itu gimana? iya. Oke, Sudah terbiasa, Pak, kalau handphone. oke. Untuk kelas 5 diperbolehkan ya Bu yang bawa handphone ya? Tidak, Pak. Tetapi kalau ada event-event tertentu itu baru diperbolehkan. Oke. Eh,
andai kata saya nanya kepada Ibu dan mungkin di forum ini ya barangkali bisa Ya. memberikan konfirmasi secara bersama-sama biar nanti nggak keputus ya. Eh, Ibu-ibu yang ada di forum ini kira-kira seandainya anak itu sudah kreatif ya, anak apa namanya, anak memperoleh cara misalkan, oh pembelajaran PBL itu kayak gini, terus kemudian nanti cara-cara penyampaian laporannya seperti ini dan bahkan mungkin nanti ketika anak-anak berdiskusi itu dibantu dengan AI. Mohon maaf, anak-anak ternyata memanfaatkan AI. Bapak Ibu sudah mengenal nggih AI nggih? Sudah dengar. Sampun, Sudah oh, dengar. ada yang mungkin belum begitu familiar, mungkin pernah dengar tapi belum pakai, mungkin seperti itu. Nah, eh, saya tadi mendengar suaranya Bapak. Bapak siapa nggih yang madrasahnya, yang anak-anaknya sudah terbiasa dengan AI? Mohon konfirmasinya. Apakah Pak Anam atau Pak siapa? Karena tadi belum ini. Halo Bapak, bingung jangan-jangan ini ya. Atau Ibu mungkin di MI siswa-siswinya sudah terbiasa untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan itu lewat bantuan AI. Mungkin di ini biasanya yang muda-muda itu kan ini ibu-ibu yang masih usia usia sangat-sangat produktif ya, yang usia masih Mudah. sudah terbiasa pakai AI, Ibu. Siapa coba mohon mohon untuk diwakili. Oh, enggak apa-apa loh. Jadi kita diskusi kok Ibu. Enggak apa-apa. Nanti dalam rangka untuk membawa ke PBL ini loh, Bapak Ibu. Kita terbuka saja kok. Enggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Belum terbiasa, Bapak. Belum terbiasa Bu Desi. Oke. Bu Asmil, apakah sudah terbiasa? Bu Anin, apakah sudah pernah Bu Anin? Bu Anin belum jawab. Belum, Pak Pak. Saif belum. Pak Saiful, apakah sudah pernah memanfaatkan AI untuk pembelajaran di kelas? Belum, Pak. Belum. Bu Yurida? Belum, Pak. Belum. Rata-rata belum ya. Ada yang sudah, Ibu Bapak. Bu Reni barangkali, Bu Anike, Bu Uun, Bu Zakia, atau siapa? Belum gawe juga. gambar soko tulisan. Min 2. Min 2. Halo? Iya, Pak. Dua Sudah terbiasa pakai AI, Bu ya? Bukannya terbiasa, tapi juga sudah penugasan menggunakan AI. Wah. Ada waktu disuruh mengarang. Oke, bagus Bu, bagus ya. Baik, terima kasih konfirmasinya Bu Anis ya dengan Bu siapa Bu Anis yang dari Min 2, Bu Anis dan Bu Saya, Pak. Marifatun. Oh Bu Marifah. Oh iya iya. Oke. Jadi gini Bapak Ibu ya, eh, terkait dengan eh, masalah apapun ya, terkait dengan permasalahan apapun yang kita suguhkan. Nah, sekarang ini kita harus membuka diri, Bapak Ibu ya. Kita harus apa namanya, apa namanya, tidak boleh merasa tidak nyaman ya, tidak boleh merasa tidak nyaman dengan kehadiran teknologi yang muncul gitu. Terkadang memang gini, ada banyak statement ya Bapak Ibu ya, ada banyak pertanyaan, sorry, ada banyak pernyataan ketika apa yang kita lakukan atau tugas kita itu digantikan oleh
mesin gitu loh. Pernyataan-pernyataan ya inilah mungkin apa namanya mesin itu tidak bisa mendidik karakter siswa, kemudian mesin itu menyesatkan siswa dan macam-macam lah gitu ya, macam-macam. Nah, itu apa ya hanya hanya muncul karena memang kenyamanan kita diusik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini loh yang saya maksudkan ini. Kenyamanan kita itu diusik oleh sesuatu yang mana sesuatu itu mungkin kemampuannya itu lebih dari kita. Misal, mohon maaf ya, eh, saya mohon maaf banget kepada Bapak Ibu ya. Juga saya sendiri ya, saya harus banyak belajar ini gitu. Terkadang kita ngasih soal, Bapak Ibu ya, kita ngasih problem kepada anak-anak. Ya, masih beberapa menit itu ternyata anak-anak sudah memperoleh solusinya. Wah, kok cepet banget? Ya, kok cepet banget sih anak-anak mikirnya gitu loh. Kok cepet banget anak-anak mikirnya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita akui ya. Kita nggak boleh menyalahkan. Nah, jangan pakai AI gitu. Jangan pakai ChatGPT. Wah, itu menyesatkan loh. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan, karena apa? Itu akan membantu anak-anak mempercepat apa penyelesaian tugasnya. Dan itu nggak salah, Bapak Ibu. Boleh, sah-sah saja. Nggak apa-apa, wong kita dibantu kok. Ya, kita dibantu anak-anak untuk memperoleh solusi-solusi, ya, alternatif solusi. Dan mungkin solusi-solusi yang diberikan oleh AI itu barangkali ada yang justru malah menambah wawasan kita. Oh, ternyata iya ya gitu loh. Oh, ternyata kalau seperti ini cocok juga ya kita pakai gitu. Nah, ini ya keterbukaan seperti ini Bapak Iyo. Kita harus terbuka. Ya, kita harus benar-benar apa namanya apa, open ya terhadap kemajuan teknologi ini gitu loh ya. Nah, kadang memang ada banyak di antara kita ya ada banyak di antara kita itu yang menyalahkan gitu loh, menyalahkan dan justru melarang anak-anak untuk itu. Padahal Bapak Ibu ya, mohon maaf, misalkan anak-anak kelas 5 itu kan udah besar ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kelas 5 itu sudah usia kalau ini dalam rangka untuk pengembangan jati dirinya itu sudah mulai ini loh, sudah mulai bisa melihat oh figurnya yang nanti saya ingin tiru itu figurnya ini, kayak figurnya itu, figurnya ayah, figurnya ibu, kayak gitu. Nah, sehingga nanti di usia itu sebenarnya apa ya, kita bisa melihat gitu loh. Tugas guru ketika anak itu beraktivitas, misal dengan mencari jawaban atau yang lain dari AI, itu adalah mengarahkan. Nah, mengarahkan dan menerjemahkan sesuai dengan kondisi lingkungan saat itu. Ya, misalkan ya, jadi misalkan AI itu memberikan solusi seperti ini, nah gitu. Nah, Bapak Ibu berpikirnya, nah bisakah solusi ini kita terapkan pada kehidupan anak-anak dengan background mungkin di daerah perigi yang sangat jauh, misalnya seperti itu ya. Dan ini akan berbeda solusinya ketika Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, itu yang dihadapi adalah anak-anak misal yang dari min 2, berbeda solusinya gitu loh ya. Dan ini boleh-boleh saja, sah-sah saja Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, eh, kan apa namanya, mungkin Bapak Ibu yang masih baru mengenal AI bisa didalami secara lebih jauh ya, lebih jauh sehingga tidak ketinggalan dari apa-apa yang anak-anak mungkin bisa memperoleh jawaban lebih cepat gitu. Jadi bisa jadi ya saya juga harus belajar Bapak Ibu. Ternyata saya sedikit cerita juga. Saya mengajar di aliyah itu Bapak Ibu ya. Mungkin termasuk juga putra-putri Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang jadi murid saya dan seperti itu ya. Anak-anak itu saya kasih permasalahan. Nggak lama Bapak Ibu. Solusi-solusi itu muncul. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Lah kok secepat itu gitu loh.
Dan anak-anak ketika saya konfirmasi itu loh kok dapat jawaban secepat itu, nah dan jawabannya kok bagus banget dari mana? Anak-anak takut spontan, spontan takut mereka. Ya akhirnya saya dekati mereka, kamu peroleh jawaban dari mana? Ini Pak dari EO, bagus, saya bilang begitu, bagus. Nah, hanya tugas saya sebagai sebagai pendamping belajar saat itu ya, saya coba kupas satu-satu gitu, satu-satu. Coba anak, kamu ini, kamu baca solusi yang pertama gimana? Nah, ini kita ajak anak komunikasi. Nah, kira-kira mana nanti yang solusi bisa kita lakukan? Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini tugas kita melakukan pendampingan kepada anak-anak gitu. Jadi biarkan Bapak Ibu anak-anak berekspresi, anak-anak itu apa namanya mencari jawaban. Wong ketika di sekolah kita larang kan Bapak Ibu ya, kalau sekolah kita larang anak-anak di rumah justru malah akan semakin menjadi-jadi gitu ya. Artinya apa uang anak-anak itu anak-anak tidak boleh buka situs ini ya gitu ya di sekolah mungkin mereka iya tapi ketika pulang di pikiran mereka tidak boleh membuka ada apa ya akhirnya dibuka di rumah. Nah, kayak gitu sama saja dan anak-anak mungkin HP-nya juga nggak hanya satu gitu anak-anak HP-nya banyak itu fakta yang kita hadapi Bapak Ibu gitu. Nah, oke, gitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan wawasan AI ya Bapak Ibu ya, boleh dipersilakan. Nah, di AI nanti Bapak Ibu, terkait dengan permasalahan apapun itu akan bisa dijawab. Ya, jadi apa namanya, mungkin langkah-langkah untuk konservasi burung elang itu kayak apa, terus kemudian larangan-larangan apa namanya terkait apa undang-undang keluar semua Bapak Ibu ya. Undang-undang loh, anak-anak dengan cepat ini. Kalau kita apa namanya bagaimana apa namanya undang-undang perlindungan terhadap satwa dan yang lain-lainnya, kita mau cari kemana Bapak Ibu? Mau cari ke perpustakaan, mau buka-buka buku, ya keduluan anak-anak. Anak-anak sudah dapat jawaban, kita masih berjalan ke perpustakaan. Perpustakaannya tutup, nggak ada kuncinya, nggak kita bingung. Lah, anak-anak sudah dapat jawaban. Itu yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Kita harus open ya, kita harus terbuka. Nah, ya, anak-anak panjenengan, putra-putri panjenengan sudah, wih, keren, luar biasa. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini memang harus kita terima fakta seperti ini. Nah, ini nanti salah satunya akan bisa mempercepat, ya, akan mempercepat pekerjaan siswa gitu, baik di model pembelajaran itu ada di PBL atau yang lain, itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu terkait dengan pernyataan saya terkait dengan gimana AI, bagaimana kita harus mensikapi dan yang lain-lainnya. Monggo, sebentar nggak apa-apa sebelum saya lanjutkan. Mungkin menambahkan sedikit, Bapak, Oke, silakan Bu Anis. terkait dengan kemajuan zaman itu yang perlu kita tanamkan terhadap murid yaitu tentang fungsi guru. Jadi harus selalu ditanamkan bahwa ilmu apapun tanpa guru itu tidak bermanfaat dan justru akan memperbodoh pada diri siswa. Jadi siswa sepintar apapun harus tetap hormat terhadap guru, harus tetap mengagungkan guru, itu tetap harus ditanamkan. Nah, kemudian terkait dengan itu tadi, dari kata Bapak yang guru kesulitan ke perpus itu tadi, masih keduluan anak-anak. Kalau di tingkat madrasah ibtidaiyah kan tidak boleh membawa HP, lain dengan di aliyah Pak mungkin. Jadi kalau di madrasah itu mau mengadakan dengan HP itu mesti ada konfirmasi sebelumnya. Seperti ini ujian AKMI atau mungkin ada tugas, itu anak-anak disuruh membuka seperti itu dengan menggunakan ada informasi sebelumnya. Intinya kita sebagai guru hanya bisa sebagai motivator, tidak bisa memintarkan anak. Jadi
pintarnya anak itu ya memang dari keterampilan anak, bukan karena gurunya, tapi untuk taat kepada guru itu harus tetap ditanamkan. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis, luar biasa, sangat setuju saya Bapak Ibu ya. Jadi memang apa namanya pendidikan secara utuh ya Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan secara utuh itu memang selayaknya dan seharusnya memang dengan pendampingan guru ya, guru di rumah, ya guru di sekolah atau dengan pendampingan orang tua. Memang itu harus Bapak Ibu, itu harus ya. Dan sepintar apapun yang tadi disampaikan oleh Bu Anis tidak salah dan benar sekali ya. Jadi peran dan fungsi guru di sekolah itu memang sangat diperlukan ya dalam rangka untuk sekali lagi digarisbawahi dalam rangka untuk pembentukan karakter. Iya, betul, tidak salah ya, tidak salah. Namun memang sekali lagi kita harus membuka diri ya, kita harus membuka diri. Zaman sudah berubah Bapak Ibu ya. Zaman sudah berubah, betul. Ketika saya jadi siswa, ketika Bapak Ibu dulu jadi siswa, mungkin kalau yang muda-muda ini sudah masuk generasi 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 X ya atau generasi Z justru Gen Z ya bahkan malah seperti itu ya. Tapi kalau generasi saya ketika saya mengikuti pembelajaran guru sekasar apapun ya apapun yang guru lakukan dan bahkan eh, apa namanya dijewer kemudian dipukul itu biasa di waktu saya dulu gitu dan tidak ada yang protes ya tidak ada yang protes dan guru itu mandi ya betul mandi bener jadi dan mohon maaf Bapak Ibu saya contohkan begitu ya dan ketika guru dan bahkan apa namanya pada saat mengajar itu sampai meludahi siswanya saat itu siswa nggak ada yang protes. Iya, betul. Ya, dan apa yang terjadi? Siswa tersebut sekarang jadi orang, ya ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat. Nah, kenapa di waktu itu dengan begitu, dengan model di saat itu kan belum ada Bu ya, belum ada PBL, belum ada PJBL, enggak kan itu saat itu kan. Nah, tapi ternyata siswanya jadi. Dan sekarang banyak model pembelajaran ada PBL, siswanya malah bubrah. Mohon maaf, bukan begitu maksud saya ya. Tapi di sini sebenarnya kita bisa ambil sebuah peran ya, peran apa namanya, peran guru memang ya, peran guru. Di zaman dulu seperti itu dengan kita yang sekarang ya, kita yang sekarang itu jauh berbeda, jauh berbeda. Makanya apa namanya, apa memang seberubah apapun ya, seberubah apapun zaman, tetap peran guru, ketaatan siswa terhadap guru, tawaduknya siswa terhadap guru memang harus terus ditanamkan. Lewung kita terus menanamkan seperti itu, kadang juga masih dipelesetkan kan Bu Siti ya, kadang guru dekati siswa, terus kemudian apa namanya tujuannya kita mungkin hanya pegang pundaknya, kemudian direkam malah jadi masalah Bu. Jadi kita kita susah gitu. Memang sudah zamannya begini gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang saya maksud tadi eh, apa namanya bantuan teknologi itu kita tidak bisa sembunyi Bapak Ibu yang saya maksudkan gitu loh. Artinya teknologi secanggih ini yang pada hari ini kita temukan itu kita nggak boleh apa ya kita nggak boleh sembunyi dari teknologi itu gitu loh. Nah, artinya mohon maaf, ini kan apa namanya memang level level belajar anak-anak kan masih di tingkat MIG, tingkat madrasah ibtidaiyah. Sudah bagus Bapak Ibu melakukan antisipasi ya anak-anak nggak boleh membawa HP dengan tujuh kalau toh membawa HP nanti ada konfirmasi itu pas acara-acara tertentu. Iya bagus Bapak Ibu bagus. Nah Eh, saya sarankan seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Ketika Bapak Ibu memang memerlukan untuk anak-anak itu belajar lebih cepat gitu loh. Anak-anak belajar lebih cepat, Bapak Ibu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa untuk sesekali lah Bu ya, sesekali ketika mau action yang ini gitu, maka Bapak Ibu
minta izin Bapak Kepala Madrasah ya untuk diizinkan untuk anak-anak membawa HP dengan catatan bisa mengkondisikan kan Bapak Ibu ya, dikondisikan itu. Nah, itu anak-anak dilatih dengan pendampingan. Nah, gitu. Anak-anak dilatih dengan pendampingan gitu. Dan kalau misalkan kita sama sekali tidak melatih ke anak itu, mereka di tingkat SLTP, ya di tingkat SLTP maupun tingkat MTS, katakan di tingkat MTS, jika mereka belum pernah pegang sama sekali, mereka akan ketinggalan, Bapak Ibu, akan ketinggalan. Begitu juga, mohon maaf, ketika saya mengajar di Madrasah Aliyah, ya, ketika saya mengajar di kelas 10, anak-anak Madrasah Aliyah yang masuk situ kan heterogen, ya, Bapak Ibu, ya, ada yang dari pondok, ada yang dari SMP, ada yang dari MTS, bermacam-macam. Nah, ketika saya berikan sebuah permasalahan seperti itu, saya amati, oh anak dari pondok kayak gini, anak dari SMP kayak gini, anak dari MTS kayak gini. Nah, ini semuanya berbeda. Nah, dan ini kalau di ini apa namanya level level tingkat madrasah aliyah itu Bapak Ibu ya. Ini tentunya nanti kita apa ya kita melatih anak dengan background anak yang berbeda seperti itu, maka apa namanya bisa tidak bisa ya ya mau tidak mau anak-anak yang itu anak-anak yang masih ketinggalan itu juga kita harus inginkan untuk bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang sudah apa namanya melaju cepat gitu loh. Artinya artinya Bapak Ibu ya, anak MI pun, anak setingkat madrasah ibtidaiyah pun juga dihimbau agar mereka tidak ketinggalan teknologi gitu ya, tidak ketinggalan teknologi. Tidak hanya ketika AKMI Bapak Ibu, ketika yang seperti ini ya Bapak Ibu mau mencari apa menyuguhkan sebuah gambar dan seperti itu ya dalam bentuk apa namanya poster atau apalah namanya gitu. Kemudian Bapak Ibu ingin anak-anaknya berkembang dengan cepat. Nah, itu beri kesempatan. Ya, beri kesempatan kepada anak-anak untuk membawa perangkat yang kiranya Bapak Ibu apa namanya bisa konfirmasi kepada orang tua. Gitu. Nah, mengenai bagaimana resiko, dan semua ada resiko Bapak Ibu ya, semua ada resiko. Ya, tidak ada yang tanpa resiko ya, tidak ada. Jadi semua kita Bapak Ibu sebagai apa namanya pendamping anak-anak belajar, saya juga pendamping anak belajar, semuanya ada plus minusnya. Maka dari itu Bapak Ibu em, harus sekali lagi apa namanya membuka wawasan anak-anak terhadap kemajuan teknologi itu tidak lepas juga pada kita semuanya ya, pada kita semuanya kita harus terus belajar. Oke, itu apa yang saya dukung yang apa Bu Anis tadi sampaikan. Untuk kemudian Bapak Ibu monggo dipraktekkan sesuai dengan kondisi madrasah masing-masing. Ya, semuanya ada positif negatifnya, manakala kita bisa ngambil ngambil sesuatu sedikit barangkali untuk berubah ya. Yang penting Bapak Ibu untuk di AKMI ini kan ada pergerakan Bapak Ibu ya, ada pergerakan. Nah, saya yakin seperti apa yang ditampilkan oleh Bu Siti ini, Bu Siti Husnul ini di awalnya dengan format seperti ini juga belum pernah belum pernah megang kan Bu ya, jadi kok ini kok dikelompokkan seperti ini. Nah, awalnya kan masih ini ya satu lembar udah gitu dibuat formatnya macam-macam gitu kan Bu Siti ya. Nah, sehingga sekarang lebih fokus, ada pergerakan, ada perubahan gitu, ada perubahan, sehingga apa namanya harapan saya, harapan Bapak Ibu semuanya, apa namanya dengan perubahan yang kita bawa itu dapat membawa manfaat ya, manfaat bagi peserta didik kita. Sedikit saja ada perubahan, ada manfaat yang anak-anak didik peroleh, maka kita otomatis sudah apa ya beramal jariah kan ya kepada anak-anak untuk bisa diteruskan di generasi-generasi yang akan datang ya, jadi kayak gitu. Baik Bapak Ibu, saya untuk mengkonfirmasi dari pekerjaan di kelompok satu sebenarnya belum cukup ya, belum cukup untuk mengkonfirmasi ini.
Maka ini nanti akan disambung oleh Pak Yusmadi yang sudah siap di belakang layar. Ini alhamdulillah tadi sudah dari pagi mengikuti sehingga keruntutan acara itu Pak Yusmadi sudah mengikuti semua gitu loh. Pak Yusmadi masih di ruang room ya, Pak Yusmadi, halo. Halo Pak Yus. Siap. Oke, makasih Pak Yusmadi masih ada dan sudah bersiap untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya. Pak Yusmadi, ini mohon maaf ini ya saya apa namanya sudah ini apa namanya Bu Siti sudah memulai untuk presentasi dan sedikit sudah saya kasih masukan kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, saya serahkan untuk keberlanjutan ini kepada Pak Yusmadi. Nah, ini nanti seperti apa terkait dengan RTL yang Bapak Ibu buat ini tadi. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sudah jam 10 lebih 2 menit ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Bapak Ibu ke saya secara pribadi pada saat mendampingi Bapak Ibu karena Insya Allah ini adalah materi terakhir di saya itu saya minta umpan baliknya secara pribadi dari Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak Ibu sebelum dilanjut ke Pak Yusmadi. Silakan Bapak Ibu untuk ya sedikit memberikan umpan balik dari apa yang sudah saya sampaikan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Silakan Ibu Bapak. Silakan Bapak Ibu. Yang jelas terima kasih Bapak atas ilmunya, semoga bermanfaat. Salam Bakul Kambil. Amin, amin, amin Ibu. Amin Bu Anis, makasih. Makasih Ya, Bu Anis. cara penyampaian Bapak karena sudah terbiasa bakul kambil mungkin jadi mudah dicerna. Iya, iya. Bu Anis sudah hafal berarti kalau dengan saya cara penyampaiannya kayak gitu ya Bu Anis ya. Oke, terima kasih. Silakan. Satu Pak, Dalam Bu, ya silakan Bu. saya juga alumni MAN 1. Oh iya Kak Bu Anis ya. Ya, Oh, tahun berapa Bu Anis? waktu kepala sekolahnya Pak Yazid. Oh iya, oke oke oke. Apa namanya? Iya iya, betul betul betul. Heeh. Pak Yazid. Pak Yazid, iya, nggih nggih. Oke, berarti masih ingat ya Bu ya Lama. berapa puluh Itu tahun yang lalu ya Bu ya. temannya Abang. Iya, siap siap, cocok. Iya, bersama Iya, dengan tinggi. iya. Oke, makasih Ibu ini atas informasinya dan sudah Sama. apa namanya sudah mengenali saya kalau bakul kambil juga gitu Bu ya karena saya juga apa namanya dididik pramuka Bu dari kecil sampai perguruan tinggi itu biasa pramuka jadi cocok ya cocok 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 bagus makasih Mbak Nis monggo yang lain monggo silakan Bu Siti barangkali Bu Anike silakan Pak Anam Bu Ma'rifah silakan Baik, Pak. silakan Bu Anike. Semoga selama 5 hari ini saya mengikuti Bimtek AKMI, saya menjadi lebih dapat mengintegrasikan beberapa literasi sehingga dapat meningkatkan pembelajaran anak-anak di sekolah saya. Amin, amin, amin. Oke, semangat terus ya Bu Anika ya. Jadi, Semangat, Pak. oke, terus semangat mengadakan perubahan. Ya, jangan berhenti Bu. Jadi terus itu ya, dimanapun posisi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dimanapun posisi kita, apapun kondisi kita,
Jadi apa namanya, anak-anak yang dititipkan kepada panjenengan itu tidak jauh beda dengan Bapak Ibu ketika menitipkan putra-putri Bapak Ibu kepada sebuah lembaga yang Bapak Ibu percaya. Otomatis Bapak Ibu dipercaya oleh orang tua untuk bisa mendidik putra-putrinya. Dan sekali lagi, kemajuan zaman terus seperti ini, dan jangan lupa selalu untuk terbuka untuk menerima perubahan, walaupun itu membuat tidak nyaman diri kita karena kita seringkali terlena pada zona nyaman kita, gitu ya. Jadi itulah sebenarnya poin yang bisa kita ambil. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira cukup ya, saya kira cukup. Saya bisa apa namanya undur diri, dan sekali lagi kalau ada mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan di panjenengan semuanya, dari Trenggalek sampai Tulungagung, Trenggalek bagian barat sampai Tulungagung bagian timur, semuanya Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa kalau ketemu, mungkin ketemu di Kementerian Agama atau gimana, jangan lupa kalau saya nggak tahu kalau itu Bapak Ibu ya, tolong disapa ya Bapak Ibu ya. Nah, tolong saling bertegur sapa kalau kita bertemu di offline gitu ya, gitu. Oke Bapak Ibu, eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf banget atas semua kesalahan yang mungkin saya perbuat dari tutur kata lisan saya. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, dipersilahkan pada Pak Yusmati untuk melanjutkan. Monggo Pak Yusmati. Terima kasih.